Koloseum adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator, dibangun oleh Vespasian. Tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amfiteater atau dengan nama aslinya Amphitheatrum Flavium, yang termasuk salah satu dari 69 keajaiban dunia pertengahan. Situs ini terletak di kota kecil di Italia, Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasianus pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus, dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur kekaisaran Romawi yang pernah dibangun. Koloseum dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton. Koloseum dibangun pada pemerintahan Vespasian pada tahun 72 M dan terselesaikan oleh anaknya Titus pada tahun 80 M. Koloseum didirikan berdekatan dengan sebuah istana megah yang sebelumnya dibangun Nero, yang bernama Domus Aurea yang dibangun sesudah kebakaran besar di Roma pada tahun 64 M. Dio Cassius, seorang ahli sejarah, mengatakan bahwa ada sekitar 9.000 hewan buas yang telah terbunuh di 100 hari sebagai perayaan peresmian dan pembukaan Koloseum tersebut. Lantai dari arena Koloseum tertutupi oleh pasir untuk mencegah agar darah-darah tidak mengalir kemana-mana. Di Koloseum pada saat itu adalah tempat penyelenggaraan sebuah pertunjukan yang spektakuler, yaitu sebuah pertarungan antara binatang, Venetaiones, pertarungan antara tahanan dan binatang, eksekusi tahanan, Noxi, pertarungan air, Naumachiae, dengan cara membanjiri arena, dan pertarungan antara gladiator, Munera. Selama ratusan tahun itu, diperkirakan ribuan orang maupun binatang mati di pertunjukan Koloseum. Nama dari Koloseum seperti pada di atas diambil dari nama sebuah patung setinggi 130 kaki atau 40 m, Colossus. Patung Colossus dibuat ulang sebagai pengganti Nero sebagai perumpamaan dari Sol Dewa Matahari, dengan menambahkan mahkota matahari. Di waktu pertengahan tahun, patung Colossus telah menghilang. Seorang ahli mengatakan bahwa sejak patung itu terbuat dari tembaga, patung itu telah dileburkan untuk digunakan kembali. Selain diambil dari nama Koloseum, Koloseum juga disebut sebagai Flavian Amphitheatre yang tidak diketahui siapa yang memberi nama itu. Di Italia, Koloseum diberi nama Il Coloseo, tetapi bahasa Roma lainnya menggunakan nama Le Colisee dan El Coliseo untuk menyebutkan Koloseum. Koloseum berukuran cukup besar. Dengan tinggi 48 m, panjang 188 m, lebar 156 m dan luas seluruh bangunan sekitar 2,5 ha membuat Koloseum terlihat begitu besar dan luas. Arenanya terbuat dari kayu berukuran 86 m x 54 m dan tertutup oleh pasir. Bentuk elips atau bulat dari Koloseum gunanya untuk mencegah para pemain untuk kabur ke arah sudut dan mencegah para penonton untuk berada lebih dekat dengan pertunjukan. Koloseum merupakan hasil karya yang sangat hebat. Tempat itu dikatakan sebagai stadium yang hebat dan spektakuler dikarenakan oleh bentuk dan struktur dari Koloseum itu. Sampai sekarang pun, Koloseum masih dikatakan sebagai stadium yang hebat dan spektakuler. Tempat duduk di Koloseum dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda berdasarkan status sosial dalam masyarakat Romawi. Podium utama yang terletak di bagian utara dan selatan untuk kaisar dan keluarganya. Pada tempat ini memberikan pemandangan yang terbaik dilihat dari arena, terdapat tempat istirahatnya, tempat penyimpanan harta juga berada di tingkat ini. Kemudian pada tingkat yang sama dengan platform yang lebih luas merupakan podium khusus untuk para senator Roman, yang boleh membawa kursi sendiri. Nama-nama beberapa senator masih dapat dilihat dari ukiran pada batu yang menjadi tempat duduknya. Pada tingkat berikutnya disebut Maenianum Primum, yang dikhususkan untuk para bangsawan Roman. Selanjutnya pada tingkat ketiga adalah Maenianum Secundum yang dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian paling bawah, Imum, digunakan untuk para orang kaya, di bagian atasnya lagi, Summum, digunakan untuk rakyat jelata. Dan yang terakhir, di bagian kayu, Maenianum Secundum in Legnis, adalah tempat yang strukturnya dari kayu di paling atas bangunan. Tempat itu merupakan tempat untuk berdiri saja yang digunakan untuk para wanita rendahan. Setelah 2 tahun Koloseum digunakan sebagai tempat pertunjukan, anak termuda Vespasian yang bernama Domitian memerintahkan untuk mengkonstruksikan area bawah tanah, Hypogeum, 2 tingkat jalur bawah tanah yang saling berhubungan berupa terowongan dan kurungan di mana para gladiator dan binatang ditempatkan sebelum pertarungannya dimulai. Di sana juga disediakan jebakan-jebakan berupa pintu jebakan yang digunakan untuk mencegah masuknya hewan-hewan buas yang tidak direncanakan ke arena dan untuk menjaga tempat penyimpanan senjata di dalam Koloseum tersebut.
Koloseum masih digunakan sampai tahun 2017, meskipun telah rusak kebakaran karena disambar petir. Koloseum telah diperbaiki pada tahun 238 dan permainan gladiator berlanjut sampai umat Kristen secara berangsur-angsur menghentikan permainan tersebut karena terlalu banyak memakan korban jiwa. Bangunan tersebut digunakan untuk menyimpan berbagai macam jenis binatang sampai pada tahun ke-524. Dua gempa bumi pada tahun 442 dan 508 menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Pada abad pertengahan, Koloseum rusak sangat parah akibat gempa bumi lagi yakni pada tahun 847 dan 1349 dan dijadikan sebagai benteng dan sebuah gereja juga didirikan di sana. Banyak batu marmer digunakan untuk melapisi dan membangun kembali bagian-bagian Koloseum yang telah rusak karena terbakar. Pada abad 16 dan 17, keluarga-keluarga Roman menggunakan Koloseum sebagai tempat pengambilan batu marmer untuk konstruksi bangunan St. Peter's Basilica dan kediaman khusus Palazzi, keluarga Roman. Pada tahun 1749, ada sebuah bentuk dari pemeliharaan Koloseum. Paus Benediktus XIV melarang untuk menggunakan Koloseum sebagai tempat penambangan. Pada tahun 2000 ada sebuah protes keras di Italia dalam rangka menentang penggunaan hukuman mati untuk negara-negara di seluruh dunia. Di Italia, hukuman mati dihapuskan pada tahun 1948. Beberapa demonstran memakai tempat di depan Koloseum. Sejak saat itu, sebagai sebuah isyarat menentang kapitalis tersebut, penduduk lokal mengganti warna Koloseum di malam hari dari putih menjadi emas dengan menggunakan penerangan berupa lilin dan lampu neon sampai pada saat di mana seluruh dunia menghapuskan tindakan penghukuman mati itu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.